Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke video, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Benar tidak, Kak? Ya, benar sekali. Nah, iya, benar banget tuh. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, sabilah. Hei Pak, gak boleh gitu. Iya dah iya. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan dari program studi S1 Teknik Informatika, STIMIK IKMI Cirebon. Saya sebagai Ketua ICRT Tim. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Wastofariandona dari program studi S1 Teknik Informatika, STMIK IKMI Cirebon. Saya sebagai anggota tim. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari program studi S1 Teknik Informatika, STIMIK IKMI Cirebon. Saya sebagai anggota tim. Oke, kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Pada tanggal 11 November 2022, segera setelah mendapatkan informasi, tim kami masuk dalam 150 besar untuk tahap pengimplementasian. Kami segera menemui pihak desa untuk memberitahu kabar baik, bahwa kami akan mengimplementasikan inovasi yang kami punya. Alhamdulillah pihak desa menerima dengan sangat baik. Dari hasil perbincangan kami dengan sekretaris desa, sebelum melakukan tahap implementasi, meminta kami untuk melakukan koordinasi kedua bersama Pak Kuwu, dikarenakan inovasi yang kami punya ini berkolaborasi dengan program milik Pak Kuwu yang akan dijalankan di tahun 2023. Selain itu, untuk pemilihan lahan akan ditentukan. Progres kami sedikit terhambat dikarenakan sedang mengikuti ujian tengah semester dari tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2022. Meskipun begitu, kami tetap berusaha untuk mendapatkan hasil di setiap harinya. Setelah koordinasi dengan pihak desa, kami melakukan koordinasi tim dan pembagian tugas. Tanggal 15 Oktober 2022, kami membeli alat atau komponen secara langsung, yaitu aki dan pompa air, mengecek alat atau komponen yang sudah datang yang dibeli melalui marketplace. Pada tanggal 19 Oktober 2022, kami melakukan koordinasi kedua bersama Pak Kuwu. Hasilnya yang semula sosialisasi kita jadwalkan di minggu kedua, diundur menjadi minggu terakhir setelah selesai pengimplementasian. Hal ini dilakukan untuk membuat para petani atau masyarakat yakin dengan inovasi kita. Selain itu, jika program ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan program Pak Kuwu, hal ini bisa disebarluaskan untuk masyarakat di Desa Kubang. Penentuan lahan tidak dilakukan saat sosialisasi, akan tetapi Pak Kuwu akan menyediakan lahan untuk tahap implementasi, menyesuaikan izin dari pemilik, kondisi lahan, dan pengairan. Pembuatan board node MCU karena board yang dibeli online tidak pas dengan node MCU.
Pembuatan program alat. Setelah koordinasi dengan Pak Kuwu, kami melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing terkait pengimplementasian inovasi. Pada tanggal 24 Oktober 2022, kami melakukan pengecekan aki, solar controller charge, dan inverter. Kami melakukan pengecekan controller project dan mencoba memonitoring secara real time. Pada tanggal 27 Oktober 2022, kami pergi ke desa untuk koordinasi bersama pihak desa perihal pemindahan alat. Kami kembali survei ke lapangan untuk menentukan lahan sebagai tempat implementasi. Awalnya, kami sudah menentukan salah satu lahan pertanian sebagai tempat implementasi. Akan tetapi, pihak desa tidak merekomendasikan atau mengizinkan untuk menggunakan lahan tersebut. Kami kembali memilih lahan dibantu oleh aparat desa. Kami diarahkan untuk melihat lahan pertanian yang lain, akan tetapi hanya terdapat lahan yang akan panen dan baru menanam benih. Aparat desa juga merekomendasikan lahan perkebunan untuk tempat implementasi. Memikirkan bahwa lahan pertanian hanya terdapat yang akan panen dan baru menanam benih, kami pikir hal tersebut akan kurang efisien jika untuk pengimplementasian saat ini. Selain itu, kami juga memikirkan pasokan air, sehingga kami lebih memilih untuk mengganti objek pertanian ke perkebunan. Kami membutuhkan waktu cukup banyak untuk membuat alat dan berdiskusi. Cuaca yang tidak menentu, serta jarak yang cukup jauh membuat kami memutuskan untuk tinggal di desa. Alhamdulillah, pihak desa menyarankan tempat untuk tinggal selama 1 bulan. Pada tanggal 29 Oktober 2022, kami pindah ke desa agar lebih memudahkan untuk berkoordinasi bersama pihak desa. Dikarenakan kami berpindah menggunakan motor, kami hanya membawa komponen kecil. Di malam harinya, kami kembali memprogram alat. Kami mengecek solenoid valve apakah sudah bisa bekerja sesuai yang diprogram atau tidak. Sayangnya, di tengah pengecekan, solenoid valve mengalami kerusakan. Dikarenakan solenoid yang kami gunakan menggunakan arus DC, sedangkan kami menggunakan arus AC. Tanggal 31 Oktober 2022, kami melakukan pemindahan alat dan komponen utama seperti panel surya, aki, pompa air, kabel NYM, dan lainnya.
Kami didampingi kemahasiswaan dikarenakan dosen pembimbing ada acara mendadak. Kami berkoordinasi dengan aparat desa untuk pembuatan bak penampungan. Kami dibantu aparat desa untuk penentuan bahan pembuatan bak serta didampingi ketika pembelian bahan-bahan tersebut. Kami juga memperkirakan ukuran penampungan, menyesuaikan lahan untuk bak penampungan. Kami berencana untuk menggali tanah sekitar 1 meter, sehingga ketika bak penampungan penuh, air tetap bisa mengalir menuju ke lahan yang lebih rendah. Di samping pembuatan bak penampungan, kami juga memprogram alat untuk penyesuaian kelembapan tanah. Di malam harinya, kami kembali memprogram alat. Kami mengecek pompa air apakah sudah bisa bekerja sesuai yang diprogram atau tidak. Alhamdulillah, pompa air dapat bekerja dengan baik. Kami mengecek panel surya yang dihubungkan ke solar controller charge, lalu dihubungkan juga ke aki untuk pengisian daya, serta mengecek tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya. Kami mengecek hampir keseluruhan alat, mulai dari pompa air, aki, solar controller charge, dan controller alat, kecuali panel surya. Dikarenakan kami mengecek alat di malam hari. Pada tanggal 9 November 2022, kami membeli besi pipa dan plat besi. Di Desa Kubang tidak terdapat toko besi sehingga mengharuskan kami untuk pergi ke kota. Kami membeli besi untuk tiang penyaga panel surya dan plat besi yang akan dibuat untuk box komponen dan box pompa. Tiang besi dan plat dikirim ke rumah salah satu anggota kami menggunakan beca untuk kemudian dipotong supaya memudahkan kami membawanya ke desa. Kami membuat box komponen ukuran 30 x 45 dan box pompa dengan ukuran 52 x 40 x 40 cm. Kami juga membuat lubang di dalam box komponen untuk kabel. Begitu pula dengan box pompa yang diberi lubang untuk jalur pipa. Di tanggal 12 November 2022, box komponen dan box pompa air dipasang. Selain itu, pemasangan alat juga dilakukan, akan tetapi belum paten atau permanen. Hal ini kami lakukan agar memudahkan ketika ada komponen yang harus diganti atau diubah. Karena alat yang dipasang ke box komponen belum paten, sebelum melakukan percobaan alat, kami merakit komponen terlebih dahulu. Di percobaan pertama, kami hanya menggunakan satu sprinkle. Alhamdulillah, alat dapat bekerja dengan baik. Pada tanggal 18 November 2022, kami memasang paten keseluruhan alat termasuk panel surya. Dikarenakan kami belum menggunakan penyaring pada pipa penyaluran air, banyak lumpur bahkan kepiting yang terbawa masuk ke bak penampungan.
sehingga dilakukan pengurasan agar bak penampungan bersih dari lumpur dan kepiting. Setelah bak penampungan dibersihkan, kami menutup pipa penyaluran air agar bak kering untuk selanjutnya dilakukan pengecetan. Kami melakukan pengecetan bak penampungan sehari setelah bak penampungan dibersihkan. Pada tanggal 20 November 2022, kami memasang pipa dan sprinkle di 6 titik. Akan tetapi menggunakan 6 titik sprinkle tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Dorongan air dari pompa kurang kuat untuk menyiram ke 6 titik tersebut. Dengan jangkauan yang berkurang, selain itu terdapat beberapa kebocoran pada pipa yang disebabkan oleh sambungan yang belum paten. Karena penggunaan 6 sprinkle tidak efektif, kami memutuskan untuk mengurangi jumlah penggunaan sprinkle. Jadi kami mencoba menggunakan fast sprinkle. Pada tanggal 21 November 2022, kami mengevaluasi teknik penyiraman yang digunakan bersama aparat desa. Kami juga kedatangan tamu dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Kami mendapat banyak masukan dari beliau. Salah satunya, teknik penyiraman menggunakan jenis infus sprinkle dinilai kurang efektif untuk menyiram pestisida, dikarenakan lebih boros dan kurang merata pada tanaman karena pori-pori daun sangatlah kecil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan memberikan usulan untuk menggunakan nozzle sprinkle. Selain evaluasi alat, kami juga berkoordinasi dengan Pak Kuwu untuk penentuan jadwal sosialisasi kepada para petani. Kami berencana melakukan sosialisasi di tanggal 23 November 2022. Pada tanggal 23 November 2022, kami melakukan sosialisasi dengan jumlah petani kurang lebih 30 orang. Bersama Pak Kuwu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau BPL, serta BPD Desa Kubang. Sosialisasi ini berisi sambutan dari Pak Kuwu, Dinas Pertanian atau BPL, dan BPD Desa Kubang, serta pemaparan atau penjelasan alat, penyerahan alat, dan mencoba alat secara langsung di lapangan. DAT, Drainage Agriculture Technology, adalah teknologi smart farming yang fokus pada pengairan dan penyiraman ke lahan pertanian dengan sistem controlling, monitoring, dan otomatisasi. Sistem monitoring pada DAT dilakukan melalui aplikasi mobile. Melalui aplikasi ini, perubahan kelembaban tanah dapat ditinjau secara real time. Selain itu, penyiraman pestisida dapat dilakukan DAT hanya dengan menggunakan aplikasi mobile. Panel surya sebagai sumber tegangan dihubungkan ke charge controller. Display solar memiliki arus DC yang dihubungkan ke aki sebagai penyimpanan tegangannya. Karena pompa air sebagai alat utama yang digunakan membutuhkan tegangan AC, sehingga diperlukan penggunaan inverter sebagai perubahan arus DC ke AC. Sensor yang digunakan sebagai input ke ESP8266 yaitu sensor moisture sebagai sistem otomatisasi penyiraman ke lahan pertanian dengan menggunakan bantuan solenoid valve yang terkontrol oleh relay dengan input dari sensor yang digunakan. Jika kelembaban tanah kering, maka pompa air dan keran solenoid aktif, sehingga air akan mengalir menuju sprinkle
dan menyiram perkebunan secara otomatis sampai kelembaban tanah normal. Jika kelembaban tanah sudah normal, maka pompa air dan keran solenoid mati. Sistem monitoring dilakukan melalui aplikasi mobile yang telah terhubung ke DAT. Melalui aplikasi tersebut, perubahan kelembaban tanah dapat ditinjau secara real time. Selain itu, penyiraman pestisida dapat dilakukan melalui DAT hanya dengan menggunakan aplikasi. Jika petani ingin menyiram cairan pestisida atau pembasmi hama, maka petani cukup membuka aplikasi mobile dan pilih fitur pestisida yang tertera. Setelah mengaktifkan fitur tersebut, maka pompa air akan aktif dan keran untuk pestisida terbuka, sehingga cairan pestisida mengalir melalui sprinkle dan menyirami tanaman selama 1 menit dan berhenti secara otomatis. Jika cairan pestisida belum habis, petani bisa menekan tombolnya kembali dan alat akan kembali bekerja untuk 1 menit ke depan. Ada juga fitur tambahan untuk controlling penyiraman sama seperti penyiraman pestisida, karena beberapa petani merutinkan setiap pagi dan sore untuk melakukan pengairan ke perkebunannya. Pada tanggal 24 November 2022, kami melakukan wawancara kepada pemilik lahan. Nama saya Dini. Bapak Dini, tanggapannya ada alat ini? Ya kita mah bersyukur banget. Nggak disangka, nggak diduga-duga. Apa ini sekarang baru ini garap tanah langsung dapat ini, ya kita syukur banget. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Dari dulu kan enggak, orang lain yang garap nggak ada. Pas kita yang garap, alhamdulillah kita ada ini. Gitu. Iya. Kita mah syukur banget gitu. Harapannya setelah ada alat ini, Ya harapannya mudah-mudahan berlancar terus berkembang pertanian gitu. amin. Tanggal 25 November 2022, kami melakukan wawancara kepada Pak Kuwu sekaligus pamit dan menyerahkan kunci. Tanggapan Bapak sebagai pelaku di sini gitu ya. Tanggapan Bapak ketika kita datang terus kita menjalankan inovasi yang kita jalankan di desa ini seperti apa? Kita bisa melanjutkan apa inovasi yang kita punya inovasi, dan inovasi tersebut ditindaklanjuti secara modernnya, sehingga insya Allah dalam arti kegiatan yang inovasi para petani ini bisa membuat hasil yang terbaik buat petani kita. Untuk harapan kedepannya, siapa tahu pengembangannya atau planning Bapak itu untuk kedepannya itu untuk inovasi yang telah kita implementasikan sebelumnya itu seperti apa? Harap saya dengan adanya sistem seperti itu, kami di wilayah Desa Kubang itu kan banyak tanah tandus, ya, tanah yang tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Karena tanah tersebut tidak bisa dialiri dengan air, ya. Sehingga tanaman itu memerlukan air. Dengan adanya sistem ini yang dibuat oleh ADDSK ya, semoga bisa memproduktifkan tanah yang tandus,
ya, dan juga bisa meningkatkan hasil ekonomi buat para petani desa Kupang. Oke.